Dal, ya. Pak. Nah, prinsip dasarnya yang terkandung dalam AMDAL itu adalah satu, lokasi kegiatan proyek itu harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan. Ketentuan peraturan perundangan itu adalah harus harus berada tata ruang wilayah. Jadi kalau di secara nasional itu rencana tata ruang nasional atau sesuai lahannya sesuai dengan peruntukannya. Misalkan kita mau mendirikan pabrik di posisinya di dekat jembatan Semanggi. Nah, menurut Anda pabrik sepatu, ya, kita mau mendirikan pabrik sepatu, tapi direncanakan mau didirikan di daerah Semanggi. Pertanyaan saya adalah, apakah lokasi kegiatan rencana pendirian pabrik sepatu itu telah memenuhi rencana tata ruang wilayah ataukah tidak? Siapa yang bisa jawab? Misalnya ada investor, ya, katakanlah investor dari luar negeri. Dia ingin mendirikan pabrik sepatu. Nah, pabrik sepatu itu direncanakan dekat dengan konsumen. Nah, konsumennya itu banyak di daerah jembatan Semanggi. Semanggi di Jakarta, ya, Semanggi itu Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan? Siapa yang tahu? Jakarta Pusat, Pak. Jakarta Pusat, ya. Semanggi itu Jakarta Pusat, ya. Oke, nah, jadi ada investor asing mau membangun pabrik sepatu di dekat wilayah Semanggi. Pertanyaannya, sesuai dengan prinsip dasar dalam proses AMDAL, apakah telah memenuhi prinsip apakah boleh pabrik didirikan di dekat jembatan Semanggi? Jawabannya ya atau tidak. Nggak ada yang tahu. Sekarang siapa yang tahu daerah Semanggi itu peruntukan wilayahnya untuk apa? Nggak ada yang tahu. Peruntukan wilayahnya adalah bisnis, ya, bisnis, kegiatan bisnis. Nah, pabrik sepatu kegiatan bisnis atau tidak? Termasuk, Pak. Termasuk. Kalau termasuk berarti boleh, ya. Nah, tapi kalau jenisnya itu adalah pabrik, berarti pabrik itu secara teknis dan secara ekonomis layak atau tidak? Sebelum kita mengkaji kelayakan lingkungan. Kalau kelayakan lingkungan
kajian kelayakan lingkungan itu adalah AMDAL. Nah, pertanyaannya, apakah layak secara teknis dan ekonomis apabila suatu pabrik didirikan dekat jembatan Semanggi? Menurut Anda gimana? Kalau layak, kenapa? Atau kalau tidak layak, kenapa? Secara teknis. Siapa yang bisa menjawab? Ini ada yang tahu ya? Jadi jembatan Semanggi itu kan adalah daerah kota distrik bisnis ya, distrik bisnis. Kalau saya investor katakanlah saya orang Korea ingin mendirikan pabrik sepatu di daerah Semanggi. Saya kan harus mempertimbangkan secara teknis dan secara ekonomis. Secara ekonomis menguntungkan karena dekat dengan konsumen. Tapi kalau dilihat dari sumber bahan baku, kan harus membawa bahan baku itu. Nah, kalau membawa bahan baku ke daerah bisnis tadi, berarti membutuhkan truk yang mondar-mandir membawa bahan baku. Maka secara ekonomis ini tidak menguntungkan, karena pabrik berada di wilayah yang padat lalu lintas, dan ini juga akan mengganggu estetika lingkungan wilayah distrik. Jadi wilayah distrik distrik bisnis yang ada di Semanggi itu diperuntukkan untuk bisnis yang sifatnya tidak menghasilkan produk output. Jadi sebenarnya kalau direncanakan membangun pabrik di daerah Semanggi, maka terkait dengan nomor 1, lokasi AMDAL wajib mengikuti tata ruang wilayah, maka ini tidak dipenuhi, ya. Jadi tidak bisa dilakukan proses AMDAL. AMDAL-nya gugur karena bertentangan dengan peraturan. Kemudian yang kedua, prinsipnya adalah AMDAL bagian integral dari studi kelayakan. Nah, tadi saya katakan studi kelayakan itu ada 3. Studi pertama adalah studi kelayakan teknis. Secara teknis layak. Kedua, studi kelayakan ekonomi. Layak nggak secara ekonomi. Dan yang ketiga adalah studi kelayakan lingkungan. Nah, studi kelayakan lingkungan itu diantaranya adalah AMDAL, kemudian UKL-UPL. Kalau UKL-UPL itu apabila kegiatan itu tidak wajib AMDAL. Ya. Jadi AMDAL itu bagian integral dari studi kelayakan pembangunan. Kemudian prinsip dasar ketiga adalah AMDAL itu tujuannya untuk menjaga keserasian hubungan antar berbagai kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal perencanaan. Jadi kalau pabrik sepatu dibangun atau didirikan di daerah Semanggi, maka keserasian hubungan antar berbagai kegiatan itu akan terganggu. Ya. Nah, prinsip keempat adalah AMDAL berfokus pada analisis. Yang dianalisis itu adalah potensi masalah, kemudian
potensi konflik yang akan terjadi. Mungkin potensi konflik itu misalnya ada yang protes, ya, protes rencana pembangunan tadi. Kemudian juga kendala atau keterbatasan sumber daya alam. Nah, kendala sumber daya alam itu misalnya dia butuh bahan baku yang banyak yang tidak terdapat di sekitar lokasi. Kemudian fokus analisis lainnya adalah bagaimana pengaruh kegiatan sekitar. Jadi kegiatan yang lain terhadap rencana pabrik yang kita bangun. Itu fokusnya. Sebagai contoh, sekarang ini dibangun 8 lantai gedung Fakultas Kedokteran di dekat gedung Fikes. Poin 4 ini, AMDAL-nya harus terfokus pada bagaimana pengaruh kegiatan sekitar. Kegiatan sekitar kampus ini yang berpengaruh terhadap pembangunan proyek. Apa pengaruhnya? Misalnya adalah di depan kampus Limo itu kan jalanannya itu padat. Ya. Nah, apa pengaruhnya terhadap proyek pembangunan gedung kedokteran di Limo? Pengaruhnya adalah apabila ada kendaraan keluar masuk, kendaraan yang ngangkut semen, ngangkut pasir, ya, dan mungkin juga mobilitas karyawan atau pekerja itu akan terganggu oleh padatnya arus lalu lintas di depan kampus Limo. Nah, itu pengaruh kegiatan sekitar. Nah, potensi masalah. Apa potensi kegiatan pembangunan gedung kedokteran di Limo terhadap masyarakat di sekitarnya? Kalau tidak ada, maka AMDAL-nya diturunkan menjadi UKL, UPL. Jadi studinya adalah studi UKL, UPL, bukan AMDAL. Nah, yang kelima adalah dengan AMDAL, maka Pemrakasa dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat bagi masyarakat dan aman terhadap lingkungan kehidupan. Jadi tidak mengganggu lingkungan. Kemudian menurut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012, sekarang sudah diperbarui dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka pendekatan studi AMDAL itu ada 3. Pertama, ada yang namanya AMDAL tunggal. Di AMDAL tunggal itu bagi suatu proyek yang berada di dalam wewenang instansi sektoral. Jadi contohnya AMDAL kegiatan tunggal itu adalah pembangunan rumah sakit. Nah, pembangunan rumah sakit itu instansi sektoralnya apa? Yaitu Kementerian Kesehatan. Tapi kalau terkait dengan potensi yang ada di lingkungan Limo, misalnya di Limo itu ada makam keramat atau mungkin juga makam keramat yang akan terganggu oleh pembangunan, atau juga ada hewan liar yang dilindungi oleh undang-undang, maka AMDAL-nya tidak bisa dilaksanakan. Dan tetap yang bertanggung jawab adalah proyek pembangunan gedung kedokteran di Limo yang nantinya berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.
Nah, contoh lainnya adalah AMDAL pembangunan hotel yang di atas 200 kamar. Maka kalau hotel itu kementerian atau departemen yang terlibat adalah pariwisata. Kemudian pemerintah daerah, pemerintah kota, di mana pembangunan tersebut dilaksanakan. Kemudian tipe yang kedua, pendekatannya adalah AMDAL terpadu. Jadi AMDAL bagi satu proyek, termasuk pengelolaannya, dalam hal perencanaannya, proses produksi maupun proses pengelolaan lingkungannya, dan direncanakan berada dalam suatu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. Contohnya, AMDAL pembangunan industri pulp dan kertas yang dilengkapi dengan HTI atau hutan tanaman industri dan pelabuhan. Nah, di sini ada 3 instansi yang terlibat. 1, pelabuhan. Pelabuhan untuk apa? Yaitu untuk mobilisasi hasil produksi dan bahan baku. Kemudian HTI. HTI ini adalah hutan tanaman industri, itu dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Ya. Sementara industri pulp-nya itu sendiri berada di dalam kewenangan atau kebijakan dari Kementerian Perindustrian. Jadi ada 3 kementerian yang terlibat. Menteri Industri atau sektor industri, kemudian HTI, yaitu sektor kehutanan, dan yang ketiga adalah sektor perhubungan, yaitu menggunakan pelabuhan, ya, pelabuhan laut untuk angkut barang hasil produksi ke domestik maupun ke mancanegara. Jadi apabila satu kegiatan pembangunan itu terdapat berbagai instansi yang bertanggung jawab, maka AMDAL-nya masuk dalam golongan AMDAL terpadu. Jadi karena ada 3 instansi yang melakukan, yang terlibat ataupun yang bertanggung jawab terhadap pembangunan industri tersebut. Kemudian yang ketiga, tipenya adalah pendekatan studi AMDAL-nya, yaitu AMDAL kawasan. Jadi AMDAL bagi satu proyek dalam satu kawasan yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan dan berada di bawah kewenangan satu instansi yang bertanggung jawab. Contohnya adalah kawasan industri dan AMDAL kawasan pariwisata. Jadi AMDAL kawasan industri atau contoh lainnya adalah AMDAL kawasan pariwisata. Ini adalah kawasan AMDAL kawasan. Kemudian dokumen AMDAL. Nah, dokumen AMDAL itu terdiri dari 4 dokumen. Pertama, dokumen kerangka acuan dampak lingkungan, ini singkat dengan KA AMDAL. Kedua, dokumen analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Dan ketiga, dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL. Dan dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL.
Nah, dokumen 1, 2, 3, dan 4 adalah merupakan satu kesatuan dokumen yang utuh yang diperlukan untuk mengelola lingkungan kegiatan atau lingkungan proyek tersebut. Jadi misalnya untuk pembangunan gedung berlantai 8 Fakultas Kedokteran di Limo yang saat ini sedang berlangsung kegiatan konstruksinya, maka oleh karena dia bukan AMDAL tapi UKL-UPL. Kalau AMDAL maka dia harus punya 4 dokumen. Kalau UKL-UPL maka dokumennya cukup 2, yaitu UKL atau dokumen upaya pengelolaan lingkungan. Jadi bagaimana yang punya proyek atau pamrakarsa melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, pengelolaan lingkungan hidup tersebut adalah kalau ada kendaraan besar atau alat berat, misalnya beko. Beko itu untuk menguruk lahan atau yang memangkas lahan, masuk dari luar UPN Limo ke kampus UPN Limo. Bagaimana ngelolanya? Nah, kita kan tahu bahwa tipologi lingkungan di Limo itu, depan kampus Limo, itu banyak kendaraan yang lewat. Kira-kira terganggu nggak masyarakat pengguna jalan? Pasti terganggu ya. Nah, lalu bagaimana UKL-nya? Bagaimana mengelola lingkungannya? Jadi ada alat berat yang akan masuk ke kampus Limo. Sementara jalanan ramai. Bagaimana cara mengelolanya? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Alat berat mau dimasukkan ke kampus Limo. Bagaimana cara mengelola lingkungan? Ataupun bagaimana cara mengelola proyek? Bagaimana cara mendatangkan mobil alat berat? Siapa yang tahu? Kira-kira pertanyaan Pak Reda ngerti nggak? Jalan rayanya gitu, Pak. Ya, pokoknya mengelola. Jadi kita sebagai pengelola proyek, ya. Jadi mahasiswa Kesmas yang kuliah hari ini adalah yang menguasai proyek itu, atau kalau bagian K3 proyek. Bagaimana mengelola lingkungannya? Karena harus didatangkan alat berat. Kalau pagi kan mengganggu orang, karena lalu lintas padat. Pertanyaannya bagaimana cara mengelolanya? Didatangkan tengah malam, Mbak. Tahu? Nah, didatangkan pengawalan. Ada mobil patroli gitu ya, ada motor patroli gitu ya, bantu. Ya tetap saja masih mengganggu. Nah sekarang bagaimana meminimumkan gangguan tersebut?
Didatanginnya mungkin pas lagi mobilisasinya Jalannya rendah, sempit. Pak. Pas lagi tengah malam gitu. Atau dini hari. Ya, ya gitu. Jadi ngelolanya adalah malam hari supaya tidak mengganggu. Ya, kita lihat saja bagaimana jalan tol dikelola untuk merawat dalam waktu perawatan. Ada gangguan tadi di internet. Iya, Jadi pengelolanya adalah mengelola kalau ada keluar masuk ada alat berat atau bahan bangunan, maka pengelolanya adalah harus dilakukan pada waktu malam hari. Tujuannya adalah untuk meminimumkan dampak. Kemudian cara lain untuk mempercepat akses keluar masuknya alat berat, maka sekarang ini di Kampus Limo pagar bagian gedung Fakultas Teknik itu dirubuhkan, ya, dibuka lebar supaya memudahkan manuver berbelok atau masuknya alat berat ke dalam kampus. Karena kalau melalui pintu masuk di Fikes itu sempit dan lebih mudahnya itu adalah di depan gedung Fakultas Teknik. Jadi keluar masuknya kendaraan alat berat itu adalah melalui Fakultas Teknik. Nah, ini adalah bagian pengelolaan. Nah, pengelolaannya itu harus ditulis di dalam dokumen RKL kalau AMDAL. Tapi kalau bukan AMDAL, maka harus ditulis pada dokumen UKL-nya. Nah, lalu RPL-nya bagaimana? UKL, UPL-nya. Pemantauannya bagaimana? Nah, pemantauannya adalah ada nggak keluhan masyarakat yang terjadi pada saat pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Nah, harus diketahui kalau ada gangguan seberapa banyak jumlah orang atau masyarakat yang terganggu. Atau barangkali ada laporan masyarakat ke Polsek, Mbak. Atau laporan masyarakat ke Rektor UPN bahwa mereka merasa terganggu. Nah, di dalam dokumen monitoring lingkungan atau pemantauan lingkungan, hal-hal demikian harus ditulis. Ya. Oke, selanjutnya tadi sampai share screen-nya sudah
Bisa dilihat? Sudah, Pak. Jadi kerangka acuan andal, KA-nya itu berisi kerangka acuan yang merupakan ruang lingkup kajian. Jadi kerangkanya, ruang lingkupnya apa saja? Ruang lingkup dampak. Satu, dampaknya kalau pembangunan di Limo itu adalah dampaknya terhadap gangguan lalu lintas. Kedua, dampaknya adalah mungkin masyarakat terganggu dengan getaran alat berat yang lalu lalang, atau pada saat dilakukan konstruksi itu ada polutan udara berupa debu atau barangkali ada kebisingan, maka mengelola dampaknya itu harus ditulis di dalam kerangka acuan apa-apa saja. Sedangkan di dalam andal merupakan hasil studi secara ilmiah dan cermat, kita mendalam, yang mengkaji dampak besar dan penting. Dampak besar dan penting yang dapat ditimbulkan oleh proyek. Kemudian di dalam RKL-nya berisi catatan upaya-upaya yang dilakukan untuk penanganan dampak. Seperti tadi, kalau ada alat berat masuk, maka pengelolaannya adalah penanganan dampaknya adalah dilakukan pada malam hari. Jadi kegiatan itu, kegiatan mondar-mandirnya alat berat dilakukan pada malam hari. Kemudian pada pemantauannya berisi catatan upaya yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup yang terkena dampak. Ya. Nah, contohnya tadi adalah seberapa banyak masyarakat yang memprotes ya secara tertulis atau tidak tertulis, itu dimonitor. Tapi kalau seandainya tidak ada keluhan, maka berarti pengelolaan lingkungan sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, tadi saya katakan yang pemilik proyek. Pemilik proyek itu adalah disebut pemrakarsa. Nah, pemrakarsa dalam hal ini adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pembangunan tersebut dan bersama dengan rektor UPN. Jadi pemrakarsanya adalah perusahaan yang kontraktor dan rektor UPN Jakarta. Jadi secara hukum yang bertanggung jawab itu adalah perusahaan. Perusahaan dalam hal ini adalah UPN dan PT sebagai kontraktor. Kemudian instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang pelaksanaan kegiatan itu kalau di Depok berada di Wali Kota Depok. Jadi izin pembangunan 8 lantai gedung kedokteran di Limo yang mengeluarkan izin itu adalah Wali Kota Depok. Ini yang disebut dengan instansi yang bertanggung jawab. Kemudian tujuan dilaksanakan studi AMDAL. Jadi studi AMDAL itu dilakukan, tujuannya adalah satu, untuk mengidentifikasi kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting. Dampak besar dan penting. Yang kedua, mengidentifikasi rona lingkungan hidup. Jadi lingkungan Limo ini, lingkungan kampus ini, bagaimana
rona lingkungannya. Rona lingkungannya satu adalah sebelah kiri kampus atau sebelah kanan kampus itu ada kuburan atau makam. Sebelah kanannya itu ada lapangan sepak bola dan perumahan penduduk. Di bagian timur atau di seberang jalan itu ada perumahan rakyat atau perumahan masyarakat. Nah, itu identifikasinya. Dan ketiga, memperkirakan dampak yang akan terjadi dan mengevaluasi dampak lingkungan hidup. Itu tujuan studi AMDAL. Nah, komponen lingkungan hidup yang harus dipertahankan dan dijaga kelestariannya adalah satu, hutan lindung. Nah, di kampus UPN Limo itu nggak ada hutan lindung, jadi tidak perlu dilakukan kajian tentang dampaknya terhadap hutan lindung. Hutan konservasi juga tidak ada. Cagar biosfer, cagar budaya atau cagar alam itu juga tidak ada. Kemudian sumber daya air, ada nggak sumber daya air yang akan terganggu oleh kegiatan pembangunan di Limo? Ternyata tidak, ya, karena tidak ada sungai atau air yang akan terganggu, badan air yang akan terganggu dari pembangunan. Kemudian yang ketiga adalah keanekaragaman hayati. Nah, tampaknya rona lingkungan di Limo itu keanekaragaman hayatinya boleh dikatakan tidak penting, ya, keanekaragaman hayati relatif tidak ada. Kemudian yang keempat adalah yang harus dilestarikan adalah kualitas udara, karena banyak masyarakat di sini. Jadi pengelolaan terhadap kualitas udara harus diutamakan. Nah, dalam hal ini pertanyaan Pak Reda adalah kualitas udara dari kegiatan apa yang akan mengganggu lingkungan? Siapa yang bisa menjelaskan? Sini kan diwajibkan komponen lingkungan hidup yang harus dipertahankan dan dijaga kelestarian fungsinya adalah kualitas udara. Nah, pertanyaannya, kira-kira kualitas udara itu akan terganggu oleh kegiatan apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Di kampus Limo, kualitas udara itu akan terganggu oleh kegiatan proyek pembangunan 8 lantai kampus Fakultas Kedokteran dari apa yang mengganggu kualitas udara? Jawab, Pak. Ya. Kalau menurut saya mungkin bisa terganggu dari polusi mesin-mesinnya. Mesin-mesinnya kan menghasilkan menggunakan bahan bakar dan pasti menghasilkan polusi dari mesin itu, Pak. Terima kasih. Ya, berarti dari keluar masuknya kendaraan bermotor, ya? Ya, Pak. Ya. Nah, kalau dari kendaraan bermotor, misalnya satu dari roda, ya mungkin mengangkut tanah dalam keadaan kering, kemudian menjadi debu. Nah, debunya itu akan bisa mempengaruhi kualitas udara. Atau kalau ada diesel barangkali yang dipasang menggunakan apa untuk kegiatan konstruksi itu ada diesel, dan diesel itu menggunakan bahan bakar solar, maka akan muncul polutan. Nah, apakah polutan tadi bisa mempengaruhi kualitas udara? Jawabannya iya. Nah, kalau terjadi pencemaran kualitas udara, bagaimana cara mengelolanya? Jadi di kampus
sekarang ada konstruksi pembangunan gedung Fakultas Kedokteran. Timbul pencemaran udara oleh diesel. Pertanyaannya bagaimana cara mengelolanya? Dieselnya banyak asap. Siapa yang bisa jawab? Sebetulnya sederhana kok. Dieselnya banyak asap. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Dea. Kalau menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, Pak? Ya, gunakan teknologi dieselnya itu tanpa polutan. Ya, cari yang teknologinya yang ramah lingkungan. Nah, kalau seandainya ramah lingkungan sudah minimum polutannya, setelah dibandingkan dengan baku mutu masih berada di atas baku mutu. Pertanyaannya bagaimana mengelolanya? Misalnya mobilnya sudah diganti dengan mobil baru, kan? Berarti asapnya sudah nggak kelihatan. Tetapi setelah dibandingkan dengan baku mutu ternyata masih melebihi baku mutu. Pertanyaannya bagaimana cara mengelolanya? Polutannya sudah minimum, dilihat secara fisik ya, asapnya sudah nggak ada. Tetapi setelah dilakukan pengujian ternyata masih berada di atas baku mutu. Pertanyaannya bagaimana cara mengelolanya? Cara mengelolanya itu harus dicantumkan dalam dokumen RKL atau pada kegiatan yang non-AMDAL, yaitu pada UKL-nya. Bagaimana cara mengelolanya? Teknologinya sudah kita ganti. Begitu teknologinya sudah tidak ada asap lagi, kemudian masih muncul polutan. Apa langkah selanjutnya? Izin menjawab, Pak. Silakan, Saida. Kalau menurut saya mungkin untuk mobil atau transportasi yang digunakan jangan terlalu banyak gitu, Pak, secukupnya aja. Tetapi hasilnya terima kasih, Pak. Ya, oke, bisa, itu salah satunya. Jadi harus ditelusuri dulu, ya, polutannya itu berasal dari mana, atau unsur apa yang lebih banyak. Nah, di dalam prinsip K3 apa? Prinsip K3 untuk meminimumkan dampak itu. Ada kan yang memilih K3? Hierarki kontrol ya, Pak? Hierarki kontrol ya, Pak? Hierarki kontrol. Bagaimana caranya? Jadi misalnya gini, kan pencemaran ya, pencemarannya udara. Setelah ditelusuri, pencemaran udaranya itu berasal dari knalpot, ya, knalpot diesel. Diesel itu untuk apa? Diesel itu adalah untuk menggerakkan supaya proses pengeboran, proses menaikkan misalnya barang-barang ke lantai paling atas. Nah, itu tidak bisa menggunakan tangan manusia, harus dibantu dengan kerekan. Kerekan itu digerakkan dengan listrik. Listriknya dari diesel. Kemudian asap diesel bermasalah. Asap diesel bermasalah, tadi kan dikelola caranya adalah ganti mesin dieselnya.
yang baru, atau pembangkit listrik tapi tidak menggunakan solar. Oke, sudah dilaksanakan pengelolaan lingkungan. Kemudian dimonitoring atau dipantau. Ternyata kualitas udaranya masih berada di atas baku mutu, artinya masih tercemar udara. Pertanyaan berikutnya adalah apa upaya kita untuk mengelola pencemaran udara tadi? Tadi diesel yang menjadi diesel yang near polutan. Setelah near polutan diukur, ternyata masih berada di atas baku mutu. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan pengelolaannya? Ingat program Blue Sky? Apa yang dilakukan pada program Blue Sky? Pencemaran udara yang datang dari rumah tangga, yang bersumber dari rumah tangga, yaitu mengkonversi penggunaan minyak tanah dengan gas. Ya. Nah, sekarang sudah diubah dengan gas. Ternyata gas itu masih berada di atas baku mutu. Cara mengelola berikutnya apa? Itu secara hierarki tadi. Nggak tahu? Teknologinya diganti lagi. Yang ramah lingkungan apa? Menggunakan listrik dari PLN. Kan nggak ada asapnya itu. Sama seperti kalau di rumah kita menggunakan gas, masih ada asap atau polutan, meskipun asapnya kelihatan. Yang kompor gas kan asapnya nggak kelihatan. Tapi kalau masak nasi dengan minyak tanah itu asamnya betul. Apalagi membakar kayu. Sebelumnya orang nanak nasi bakar kayu. Kayunya kan dibakar banyak asapnya. Nah, program Blue Sky mengkonversi bahan bakar kayu ke minyak tanah. Kemudian setelah dilaksanakan menggunakan minyak tanah, ternyata dikontrol polutannya masih banyak, maka dilakukan konversi lagi. Konversinya merubah penggunaan minyak tanah menjadi menggunakan gas. Sekarang sudah menggunakan gas, ternyata polutannya tinggi. Apa upaya berikutnya? Ganti dengan kompor listrik. Ya, paham? Ya, paham, Pak. Itu caranya. Itu harus tercantum di dalam RKL, Rencana Pengelolaan Lingkungan. Itu pada AMDAL ya. Kalau kegiatan yang non AMDAL berupa UKLPR, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam UKL. Ya, upaya kelola lingkungan. Jadi dikonversi. Ya, konversi pertama adalah kalau asap tadi, kalau dibakar kayu, asapnya banyak. Nah, penggantinya apa? Minyak tanah. Disebut kompor minyak tanah dulu. Kompor meleduk. Nah, kompor minyak tanah berada di atas baku mutu, maka dikonversi dengan kompor gas.
Kompor gas ternyata masih berada di atas baku mutu. Caranya gimana? Itu kebijakan menggunakan kompor listrik. Nah, nanti kompor listrik masih bermasalah. Caranya gimana? Gunakan energinya itu energi matahari. Kalau energi listrik gimana polutannya? Polutannya adalah pada PLTU-nya. Ya, PLTU-nya itu menggunakan bahan bakar batubara. Adanya di pinggir laut. Nah, pengelolanya itu, tapi bukan kewenangannya AMDAL. Ya. Oke, nah, pertanyaan Pak Reda berikutnya, kalau ada pencemaran air, atau katakanlah yang terganggu itu adalah sumber daya air, ketersediaan air, banyak menggunakan air, bagaimana cara mengelolanya? Jadi pembangunan gedung Fakultas Kedokteran banyak menggunakan air. Pertanyaan saya adalah bagaimana mengelola penggunaan air? Maaf Pak, maksudnya penggunaan air yang gimana ya Pak? Nah, misalkan pembangunan gedung itu banyak menggunakan air, misalnya untuk aduk semen. Aduk semen kan pakai air. Ternyata air limbahnya banyak, sehingga mengganggu lingkungan. Nah, sekarang mengelolanya gimana? Mengelolanya adalah menggunakan air secukupnya. Nah, menggunakan air secukupnya itu bagaimana caranya? Nah, itu harus dijelaskan dalam UKL atau di dalam RPN, rencana pengelolaan lingkungan. Nah, sama saja kalau dia umpama berwuduk kalau mau sholat kan berwuduk wajib. Nah, menggunakan keran yang ada di musola, apa yang di Limau itu musola apa namanya? Masjid apa? Al-Fikri apa? Musola di Fikes apa namanya? Nggak ada yang tahu? Dia nggak tahu. Masjid di dekat Fikes itu, atau musola, atau yang dekat fisioterapi, atau dekat himpunan, ruangan himpunan. Saya nggak ingat Pak. Nah, nggak ingat namanya. Oke, tempat wuduk tahu ya? Tempat wuduk. Nah, mungkin tempat wuduk itu kan banyak membuang air itu. Nah, airnya itu mengganggu masyarakat di bagian barat, karena airnya mengalir ke bagian barat kan. Nah, pertanyaannya bagaimana mengelolanya gimana? Ya jawabannya menghemat air. Tapi menghemat air itu bagaimana caranya? Harus ditulis cara-cara mengelola air, menghemat air. Gunakan air secukupnya. Nah, pertanyaannya bagaimana menggunakan air secukupnya? Apa ukuran cukup? Nah, itu harus dijabarkan di dalam UKL. Coba siapa yang bisa jawab? Kalau wanita biasanya berwuduk, ceplas-ceplos, airnya banyak digunakan. Jawab Pak. Nah. Mungkin untuk membuka kerannya jangan terlalu besar, terus setelah pakai langsung ditutup kerannya. Nah, sekarang mahasiswanya tahu pakai saja.
kita sebagai pengelola apa yang harus kita lakukan? Alia kan katanya tadi menyadarkan pengunjung atau yang mau berwuduk, gunakan air secukupnya. Oke, gunakan air secukupnya. Kan tidak semua orang paham. Sekarang tanggung jawab kita sebagai pemrakarsa musola atau pengurus musola. Apa yang harus dilakukan? Menyadarkan biar hemat air gitu, Pak. Dikasih sosialisasi. Sosialisasi. Selain sosialisasi, Bikin poster, Pak. Di atas. Poster. Caranya gimana? Ini yang namanya mitigasi lingkungan. Mitigasi lingkungan menghemat air. Ayo. Iya, Pak. Pakai poster tadi itu belum mitigasi. Silakan Fadia Azra. Mungkin bisa diatur dari kerannya biar keluar airnya kecil aja. Ya, dirancang kerannya yang kerannya itu airnya sekecil-kecilnya, tapi mencukupi syarat sah wudhu. Ya, jadi si pemrakarsa artinya yang punya proyek musola harus mengganti keran yang kecil airnya. Paham ya? Nah, kalau diganti dengan kecil, tapi itu dilaksanakan sebelum musolanya dibangun, itu adalah bagian dari mitigasi lingkungan. Mitigasi lingkungan untuk meminimumkan penggunaan sumber daya air maupun perlindungan terhadap sumber daya alam atau sumber daya air. Karena air itu kan setelah mengucur kan jadi limbah dia. Air limbah. Kita berwuduk, air menjadi air limbah. Tidak mungkin lagi digunakan untuk berwuduk. Nah, sekarang mitigasinya kemana? Mitigasinya harus direncanakan menggunakan keran yang sekecil-kecilnya saluran itu. Tapi memenuhi syarat syah wuduk. Sehingga yang mau sholat itu tidak lagi boros menggunakan air. Sehingga airnya tidak tercemar. Paham ya? Nah, hal-hal semacam itulah yang harus tercantum dalam dokumen AMDAL. Meminimumkan dampak pencemaran air. Pencemaran air dari kegiatan apa? Contohnya musola. Nah, musola itu kerannya harus dipakai atau dirancang menggunakan keran yang kecil. Terus kalau ngaduk semen, nah ngaduk semen itu sama sepertinya hot mix mix apa namanya, molen itu. Kalau molen itu kan sudah tahu takarannya, itu nggak ada limbah itu. Sekian sak semen, airnya sekian, pasirnya sekian, sudah. Kemudian ditutup supaya tidak menguap, tidak timbul limbah. Tapi kalau secara tradisional kan biasanya pasir dibuat seperti gunung, kemudian dilubangin, dimasukkan semen, diaduk. Kemudian dibuat lagi seperti waduk, kemudian disiram pakai air. Nah, airnya itu banyak yang tumpah. Berarti boros. Nah, sekarang supaya tidak boros apa? Ya teknologinya ganti. Ganti seperti hot mix itu. Paham ya? Nah, jadi kalau misalnya proyeknya itu
adalah proyek pembangunan masjid. Proyek pembangunan masjid, Anda di bagian K3, kemudian Anda, ini kalau di AMDAL adalah bagaimana kita menciptakan sistem berwudhu yang hemat air. Satu adalah tadi kerannya diperkecil, ya. Kedua adalah pakai poster tadi, ya, pakai poster tadi. Yang keempat, harus ada monitoring secara terus-menerus tentang keran, kalau kerannya itu rusak atau bocor atau netes, itu harus ditiadakan. Kemudian lainnya adalah kalau orang Barat atau orang Eropa menyatakan bahwa tempat mandi itu harus kering, WC harus kering, karena kering adalah ciri dari kesehatan. Ya, sehat, kering itu adalah sehat. Jadi kamar mandi, WC harus kering. Nah, itu yang harus diciptakan. Kalau kering berarti tidak boros menggunakan air. Paham ya? Nah, bagaimana mitigasi lingkungan? Kalau pada pembangunan hotel, hotelnya itu WC-nya menggunakan kloset atau bagaimana? Supaya hemat menggunakan air. Bisa Anda bayangkan kloset yang ada di gedung Vickers. Satu tabung airnya itu berapa liter? Ada 4 liter atau 5 liter. Sekali pencar 5 liter per buah. Ada nggak kita cari teknologi orang buang hajat umpama nyiramnya itu tidak 4 liter tapi hanya setengah liter gitu. Ada kan teknologinya, ya. Nah, maksud saya adalah hal-hal semacam demikian yang harus direkomendasikan dan ditulis di dalam rencana pengelolaan lingkungan, ya. Oke. Karena waktunya sudah belum habis ya. Masih berapa menit lagi? 15 menit lagi, Pak. 15 menit lagi. Oke, sekarang kita diskusi aja sesuai dengan apa yang ada di PowerPoint tadi. Silakan yang ingin bertanya. Atau kalau dilihat dari videonya tadi ada yang ingin ditanyakan, silakan. Neza mau bertanya? Silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, boleh. Dea ya? Biasanya dalam biasanya dalam penyusunan AMDAL itu dibutuhkan waktu kira-kira berapa lama ya, Pak? AMDAL itu berlangsung lazimnya itu 6 bulan. Ya, lazimnya 6 bulan. 6 bulan studi AMDAL-nya itu harus selesai. Ya. Kalau tidak selesai, berarti masalahnya adalah rencana proyeknya itu belum matang. Jadi ada perubahan. Nah, idealnya itu adalah 6 bulan. Kalau lebih cepat dari 6 bulan, misalnya 3 bulan atau 4 bulan atau 5 bulan.
Artinya di lingkungan tersebut tidak banyak masalah. Dan proses AMDAL itu memakan waktu yang panjang apabila di lokasi proyek itu banyak sekali potensi masalah. Nah, umumnya potensi masalah itu yang paling sering mengganggu adalah masalah sosial. Jadi protes dari masyarakat sekitar. Kalau hewan kan nggak bisa protes. Ya, burung-burung yang akan terancam nggak protes. Nah, biasanya itu yang protes adalah LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Tapi kalau gangguannya itu langsung mengenai aspek sosial, budaya, ekonomi masyarakat sekitar, di sekitar lokasi proyek, maka potensinya menjadi sangat sangat besar. Ya, bisa mengundang demo, kerusuhan. Nah, ini biasanya lama. Kan tetapi kalau yang terancam itu adalah sumber daya alam lainnya selain manusia, itu biasanya cepat ditangani, dan kemudian aturannya itu jelas. Sebagai contoh, saya dulu pernah melakukan kajian rencana pembangunan tambang, ya, tambang batu bara di daerah Kalimantan, tepatnya itu di Kalimantan Tengah. Ada yang namanya Pulang Pisau, ada pulau kecil itu namanya Pulang Pisau. Bukan, ya di Kalimantan Tengah. Nah, ternyata di situ ada hewan langka yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi proyek itu bisa jalan apabila memenuhi atau tidak melanggar undang-undang. Nah, ternyata yang punya proyek itu adalah orang Korea. Setelah dilaporkan bahwa di lingkungan di sekitar proyek itu terdapat misalnya ada kalau kera yang atasnya itu warna merah, apa namanya, bekatan, monyet yang di kepalanya itu ada merah, agak merah rambutnya, bulunya, kalau nggak salah bekatan namanya. Nah, di situ muncul bekatan 1 ekor saja. Saya laporkan pada pemilik proyek atau investornya. Nah, investornya karena dia sadar dengan hukum internasional, maka dia sendiri yang membatalkan. Karena dia tidak mau lingkungan terganggu dengan proyeknya dia. Ini adalah kesadaran yang sangat tinggi. Dan memang diketahui bahwa bekatan itu adalah monyet yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, di lokasi kegiatan itu merupakan tempat atau habitat monyet itu. Meskipun masyarakat di sana mengatakan monyet itu adalah monyet liar, tapi investor mengatakan bahwa itu walaupun namanya monyet liar, dia berada di situ berarti itu adalah habitatnya. Maka batal proyek. Nah, jadi yang membatalkan adalah pemilik proyek. Nah, kemudian ada kajian pada sekitar tahun 90-an, ya 90. Itu rencana pembangunan sawah 1.000.000 hektar. Sawah 1.000.000 hektar itu juga di daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Jadi 1.000.000 hektar itu berapa kilo kali berapa kilo? 1 juta. 1 hektar aja itu adalah 1 hektar itu kan 100 kali 100 ya. 100 meter kali 100 meter 1 juta. 1
1.000.000 hektar berarti 100 juta meter. Berarti 100.000 meter, kilometer kali 100.000 kilometer persegi. Itu dibuat sawah. Ya sawah, namanya sawah kan berarti padi ya. Nah padi itu membutuhkan air yang banyak. Kemudian tanahnya tidak boleh asam, harus pH-nya basah. Nah di Kalimantan itu tanahnya kan asam, airnya coklat itu. Jadi kalau tanahnya asam maka harus diberi pupuk. Antara lain pupuknya harus mengandung kapur untuk meningkatkan pH. Oleh karena kapur tidak ada di Kalimantan, karena nggak ada gunung, nggak ada kapur di Kalimantan. Sehingga kapur itu harus diimpor dari luar Kalimantan. Jadi kapur diimpor, kemudian lahan 1.000.000 hektar tadi tetap direncanakan untuk memproduksi beras padi. Nah kemudian kajian dari ahli di bidang persawahan, ya ahli pertanian, yang menyebutkan bahwa di Kalimantan itu curah hujan tinggi dan jumlah hari hujan banyak. Kalau hujannya itu hujan turun, sementara lahan padinya itu diberi kapur, maka kapurnya tadi akan hanyut. Ya, akan hanyut ke arah laut melalui sungai tentunya. Nah, dengan demikian lama-kelamaan jumlah kapurnya kan menjadi berkurang. Nah, akibatnya adalah produksi beras menurun. Nah, dengan kajian itu, kajian lingkungan seperti itu, maka diulang dengan kajian ekonomi. Karena banyak kapur yang harus larut masuk ke dalam ke dalam sungai dan bermuara ke laut. Itu secara ekologis akan mengganggu lingkungan perairan yang hidup di sana adalah ikan dan sebagainya. Alhasil, proyek rencana pembangunan lahan 1.000.000 hektar atau sawah 1.000.000 hektar itu dibatalkan karena tidak layak lingkungan. Jadi AMDAL-nya adalah menyatakan tidak layak lingkungan. Nah, kalau tidak layak lingkungan, dilarang membangun sawah di situ. Ya. Nah, demikian kira-kira AMDAL. Jadi AMDAL itu tidak mesti harus merekomendasikan proyeknya jalan, tidak, tapi harus betul-betul dikaji dampak besar dan penting. Dampak besar sih bisa, tapi pentingnya. Penting buat siapa? Bukan penting buat Cireda, bukan penting bagi yang mengkaji, tapi pentingnya adalah penting bagi alam, lingkungan. Seperti contoh tadi, pentingnya bagi bekantan ya, monyet bekantan. Dampak pentingnya adalah monyet bekantan akan punah. Nah, berarti dampak pentingnya adalah kepentingan monyet tadi. Nah, akibatnya apa? Batal. Proyek dibatalkan karena berdampak penting. Kalau besar, dampak besarnya dilihat dari jumlahnya. Kalau bekantannya banyak, ribuan, bahkan jutaan, berarti dampaknya besar. Kalau pentingnya itu tadi karena monyetnya itu dilindungi oleh undang-undang. Paham ya? Nah, sekarang dampak penting, besar dan penting. Besarnya itu dilihat dari jumlah yang terkena dampak. Kalau pentingnya itu melanggar aturan hukum, tidak. Ada dampak, misalnya dampaknya terhadap 1 orang, berarti besarnya 1 orang.
Tapi dampaknya penting, apa pentingnya? Pentingnya bisa mematikan orang. Maka proyeknya itu harus diamdal.